Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 25 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Amos pasal yang ke-6. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu kami mau terus belajar firman Tuhan, merenungkannya, serta Engkau yang menolong kami untuk dapat menerapkannya. Karenanya dengan itu nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amos pasal 6 ayat 1 sampai 14 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne, dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh dari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya, dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarilah kuda-kuda di atas bukit batu, tidak dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyamanan hidup seringkali mengurangi kewaspadaan kita.
Kondisi itu membuat kita terbuai dan pada akhirnya dapat membangkitkan kesombongan dalam diri kita. Memungkinkan kondisi seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Kemenangan, kenyamanan, kemewahan yang pada akhirnya membawa mereka kepada kesombongan, bahkan kesombongan di hadapan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel ini bukan membuat mereka semakin rendah hati, tetapi sebaliknya mereka justru sombong, bahkan sombong di hadapan Tuhan. Kerajaan yang terpecah tidak membuat bangsa Israel sadar akan keadaannya yang berdosa di hadapan Tuhan, tetapi justru sebaliknya mereka mulai terbuai dengan materi dan kekuasaan yang mereka miliki. Mereka menganggap bahwa tidak ada malapetaka yang akan menimpa mereka dengan keadaan nyaman dan aman yang mereka alami pada saat itu. Dan parahnya lagi, mereka mengubah kebenaran bahwa kemenangan yang mereka raih itu semua karena kekuatan mereka sendiri dan bukan karena Tuhan Allah mereka yang telah memberkati mereka. Tuhan Allah melalui Nabi Amos memperingatkan bahwa akan ada hukuman atas segala kesombongan yang telah dilakukan oleh umatnya. Dengan tegas Tuhan berfirman kepada umatnya yang sedang menikmati masa keemasannya itu, akan menjadi bangsa buangan. Itulah yang menjadi hukuman atas mereka. Tuhan Allah akan membangkitkan bangsa lain untuk menghukum umatnya. Dan Tuhan Allah mengizinkan mereka mengalami penderitaan dan penindasan. Semuanya itu adalah hukuman Tuhan atas segala kecongkakan dan kedegilan hati Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti bangsa Israel, terkadang kenyamanan hidup membuat kita lupa akan karya dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kerap kali kita menjadikan Tuhan hanya sebagai jaminan kesuksesan. Tetapi kita tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan Allah yang hidup. Ada anggapan di dalam diri kita bahwa Tuhan akan terus memberkati kita dan tidak akan mendatangkan malapetaka di dalam hidup kita. Apalagi kita merasa bahwa diri kita adalah anak-anak Allah. Apapun yang kamu minta, maka Tuhan yang akan memberikan. Sehingga hidup kita terlena karena predikat sebagai anak-anak Allah. Yang berpikir bahwa tidak akan ada malapetaka yang akan menimpa diri kita. Oleh karena kita adalah anak-anak Allah yang dilindungi oleh Tuhan. Tetapi hidup kita jauh dari Tuhan. Kita hanya merasa sebagai anak-anak Tuhan tetapi tidak hidup dalam ketaatan yang sesungguhnya. Kita hanya menikmati predikat itu tanpa sadar bahwa predikat itu seharusnya membawa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan. Karena yang disebut anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena itu segala anggapan yang ada di dalam diri kita, marilah kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita alami dan berkat penyertaan Tuhan yang sungguh kita alami, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan marilah semuanya itu mendatangkan hikmat pada kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya yang berkenan, menjadi anak-anaknya yang taat. Dan kita waspada karena bisa saja kita jatuh seperti Israel dalam dosa kenyamanan dan kesombongan di hadapan Tuhan. Saat kita merasa bahwa hidup kita aman-aman saja, sekalipun kita tidak taat dan Tuhan tidak mungkin menghukum, saat itulah kita perlu waspada. Jangan kita berpikir seperti itu. Jangan sampai juga rasa aman dan tentram kita mendatangkan hukuman dari Tuhan. Mari kita senantiasa terbuka di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kita akan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan yang jauh melebihi apapun.
Kedamaian, kesejahteraan yang kita alami sejatinya ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara mengakui segala dosa dan bertobat, meninggalkan semua dosa dan hidup untuk Tuhan. Maka kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala apapun. Dan itulah yang sesungguhnya menenteramkan hati dan kenyamanan dari jiwa kita. Maka kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan semuanya itu, yang lainnya akan ditambahkan. Sebagaimana khotbah Yesus di bukit mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang utama adalah kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau melakukan firman-Nya, kita mau menjadi pelaku-pelaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nama Tuhan dimuliakan melalui itu semua, maka yang lainnya akan ditambahkan. Dan kalau tambahannya sudah ditambahkan kepada kita, artinya berkat-berkat lain. Selain hubungan yang telah dipulihkan di dalam Tuhan, dan juga ada berkat-berkat yang lain. Jangan sampai berkat-berkat yang lain itu membuat kita terlena dan jatuh dalam dosa kesombongan. Jangan sampai. Karena itu mari kita senantiasa berdekat kepada Tuhan, supaya kita jauh dari segala dosa kesombongan, dan Tuhan terus menuntun kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa waspada terhadap segala ketamakan dan kesombongan. Kami meyakini bahwa semua yang kami alami, semua yang kami dapatkan dan nikmati dalam hidup ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah semua itu menjadikan kami pribadi yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak sedikit pun ada kesombongan dalam diri kami. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang menuntun hidup kami, Engkau juga yang membawa kami ke dalam keberhasilan dalam hidup. Karena itu kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tunduk dan taat kepada Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, karena firman itu dapat terlaksana dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.